Selamat Hari Sabat saudara-saudara. Bukan pelajaran, bacaan mission kita pada Sabat ini adalah cerita tentang dua orang, ketiga sahabat yang bersekolah di sekolah India. Tetapi yang dua sahabat kental ini namanya ialah Sonio dan Samboy. Mereka berteman di sekolah dan mereka adalah anggota gereja, bukan masih Athena ke-7, tapi mereka sangat aktif sekali. Kalau malam sebelum tidur, ibunya suka menceritakan cerita-cerita Alkitab, dan mereka juga pintar menghafal ayat hafalan. Jadi kalau soal firman Tuhan, mereka pintar-pintar. So pada satu waktu mereka satu saat ada temannya yang bernama Manboy. Manboy ini adalah seorang Masihat dari ke-7. Dan dia juga dibaptis hanya karena waktu dia mengikuti perkumpulan kelompok kecil. Dan akhirnya dia menerima baptisan. Dan pelajaran yang dia dapat itu, dia ingin mau share kepada temannya yang dua ini, yaitu Sonio dan Samboy. Dia ingin mau share. Tapi karena dua anak ini, mereka ini pintar-pintar dalam Alkitab maksudnya. Jadi mereka tahu, mereka bilang, nanti nggak semua bawa itu orang di gereja. Jadi, forget it. Orang kayak cuek-cuek begitu. Ya, seperti itu orang sekarang ini ya. Ada teman-teman, nggak usah jauh-jauh. Kita aja di tempat kerja, si Vince itu pas mau cerita Alkitab, jago sekali dia. Marah. Semua ketut penerapan hidup ya. Namun, si Manboy adalah seorang anggota Masihat hari ke-7 yang selalu bersikap dan ramah, sopan, ya sebagaimana yang diajarkan Alkitab lah. Jadi kalau ada apa-apa dia suka share sama, nak pelit bang gitu. Jadi Manboy ini attitude-nya sangat baik kepada kedua temannya ini. Dan satu kali mereka punya katanya pekerjaan rumah. Jadi pokok cerita, dua anak ini adalah seorang yang keras hati dan mereka punya PR harus dikerjakan bertiga. Di hari Minggu siang setelah mereka habis gereja, dorang ambil keputusan untuk pergi ke rumah Manboy. Waktu mereka ke sana, Manboy terima dengan baik, memberikan makanan dan belajar bersama. Selesailah mereka dengan pelajaran mereka. Datang seorang tamu seperti evangelis itu, datang ke rumah. Waktu di rumah, dia ajak dua anak ini untuk berdoa. Dia mereka nggak bisa menolak karena mereka pikir bahwa berdoa kok semua orang mau didoakan, iya kan? Namun saudara-saudara, memang kuasa doa itu adalah sangat berkuasa. Doa itu sangat berkuasa. Jadi waktu habis mereka berdoa, diajaklah mereka untuk diskusi sedikit tentang Alkitab. Nah, kedua anak ini langsung bilang begini, saya tahu Advent itu. Paling-paling mau seret lagi orang di hari Sabat. Hari Sabat itu kan, dia bilang, hari Sabat itu kan, dia bilang, gereja Advent Anda selalu berusaha dengan keras meyakinkan semua orang bahwa jalan ke surga hanya satu cara. Dia bilang gitu. Tapi katanya laki-laki itu dia tetap berbicara terus. Terus dia bilang begini, mereka berbicara tentang 10 perintah Allah secara keseluruhan dan penginjil menyusuri semua Alkitab tentang Sabat. Mereka membantu membahas penglihatan Petrus dalam Kisah Rasul-Rasul 10 dan binatang halal dan haram. Nah, pada setiap topik penginjil itu dapat dengan jelas menerangkan ayat-ayat yang tidak pernah cukup dimengerti oleh kedua ini. Yang mereka mengerti hanya mengerti begitu kotek. Berarti itu sudah di pelajaran. Dan cuma mengerti sampai di situ. Nah, setelah dibahas, dia bilang begini. Dia memahami Alkitab dengan sangat baik sehingga Sonio dan Jao mulai menanyakan keyakinan yang mereka telah lama pegang. Jadi, dia punya satu keyakinan, tapi setelah mereka mengerti akan pelajaran baru yang diajarkan oleh evangelis ini, mereka yang bertanya. Nah, senang sekali ya kalau ada pertanyaan, dijawablah. Nah, betul-betul itu masuk di dalam pikiran mereka. Mereka percaya dan singkat cerita Jo, akhirnya mereka dibaptis.
banyak sekali perjalanan mereka dibaptis. Satu hal, setelah mereka menerima kebenaran, karena orang tuanya adalah seorang yang fanatik di dalam gereja yang mereka pegang anut itu, maka orang tuanya tidak mau mengakui mereka sebagai anak lagi. Saya heran ya, kenapa ya kebenaran kalau diterima, dan cuma Advent. Kalau orang pindah gereja sana sini, orang nggak mau pusing. Pantekosta pindah, misalnya Katolik pindah Pantekosta minta Protestan lain kemana-mana, nggak ada orang mau pusing, nggak ada masalah. Tapi jangan kalau Advent, aduh, memang betul-betul setan bekerja, sama seperti yang terjadi pada pengalaman dua anak ini. Kasihan. Sedangkan di kampung itu evangelis itu diusir keluar dari kayaknya kok desa itu dan desa kecil. Jadi nggak boleh tinggal di situ lagi katanya, mesti keluar dari situ karena Muniso bawa ajaran palsu ke sini. Pasal kesian orang keluar, namun umat Tuhan selalu ada aja pertolongan ya. Walaupun ada masalah, ingat Tuhan selalu berikan jalan keluar. Berat apapun itu, sama seperti yang mereka alami ini. Jadi mereka sudah takut, mereka sudah kehilangan orang tua, tempat tinggal, sampai dengan evangelis ini minta mau pergi di mana, tapi akhirnya mereka ada juga yang tampung. Tuhan itu sungguh amat dan amat baik. Dan di dalam penampungan itu mereka terus-menerus belajar Alkitab walaupun mereka sudah dibaptis, dan mereka katanya di sini mereka mulai membantu penginjilan dan berbicara dalam temuan ibadah. Sepintar bercerita, sepintar pimpin ibadah di depan, iya toh. Mereka membantu memberikan pelajaran Alkitab, dan banyak orang dari desa tetangga, bukan desa itu, desa tetangga telah minta untuk dibaptiskan. Coba lihat, dari Manboy, seorang anak yang terima baptisan, dia share kepada dua temannya share kepada yang lain, dan akhirnya disciple to disciple ya istilahnya, pemuridan. Akhirnya mereka jadi satu kelompok. Namun sekarang Sanyo dan Sang Boy berusaha untuk belajar teologi. Kasihan, karena orang tahu dari pengetahuan Alkitab barangkali baru cuma sampai di situ, jadi mereka pingin untuk mau tambah lagi. Jadi mau pergi di Place Adventist College, Adra Pradesh. Mereka merasa bahwa Allah memanggil mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang di desa mereka dan masyarakat sekitar sedang mencari Tuhan. Mereka ingin menjadi pekerja bagi Allah, mengubah diskriminasi terhadap Advent, menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah penting, dan membantu orang-orang menemukan apa yang mereka cari. Jadi saudara-saudara, sebetulnya orang-orang yang tahu akan firman Allah, mereka tidak mengerti arti sesungguhnya daripada Sabat dan makanan haram. Jadi kita ini boleh menjadi sama seperti Sonio dan Sangboy dan juga Manboy. Kita inilah di gereja ini, dan kita yang sekarang sudah ada di sini, kita sendirikanlah kita punya persembahan setiap Sabat. Saya selalu menghimbau itu, karena saudara di amplop perpuluhan, kalau saudara mau kasih perpuluhan, taruh akan ke sana sabat-sabat $2, $3. Coba saudara hitung 13 Sabat seberapa itu. Daripada saudara nanti mau kasih satu kali Sabat misalnya $10, semua rasa berat, stokang. Mari coba kalau setiap Sabat saudara tulis ke sana di situ, Sabat 13. $2 ke 3, terserah saudara mau taruh. Kumpul $1 aja, so $13 dalam 13 Sabat. Ini cuma dorongan. Kasihan mereka yang memerlukan. Jadi orang semua bantu, walaupun orang nggak bisa pergi ke sana. Apalagi yang di sini kita lihat adalah divisi Asia Selatan, Pantai Bengal, India, Samudra India. Orang banyak teman-teman India di tempat kerja. Orang mau bantu pada orang. Ini juga orang boleh bawa pada untuk Celia. Orang pergi gereja sekarang mau bantu bangunin apa ya? Sekarang orang persembahan Sabat 13, orang mau fokuskan ke sana. Mana tahu mereka akan tertarik. Marilah kita menjadi murid-murid Tuhan dan menjadi teladan sama seperti yang kita dengarkan tadi, menyisihkan persembahan dan untuk disumbang dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Adalah doa dan harapan kami Tuhan. Amin.